Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Hadirin yang berbahagia, ada pertanyaan dari anggota majelis taklim kita perkara qada dan fidyah puasa. Siapa saja yang harus mengqada puasa dan siapa saja yang harus membayar fidyah. Kemudian seandainya membayar fidyah, berapa takaran membayar fidyah tersebut? Hadirin yang berbahagia, bagi umat Islam yang tidak berpuasa, baik disengaja ataupun ada uzur syara sehingga ia tidak berpuasa, bagi mereka ada ketentuan yang berlaku, yaitu qada dan fidyah puasa. Syekh Salim Sumair Al-Hadrami di dalam kitabnya Matan Safinatun Najah meringkaskan tentang perkara qada dan fidyah ini dengan kalimat yang singkat dan tegas. Wa aqsamul iftar arba'ah. Hukum yang berlaku tentang orang yang tidak berpuasa itu ada 4. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Yang pertama itu orang yang tidak berpuasa wajib bagi dia untuk membayar qada dan wajib pula dia membayar fidyah. Yang kedua, wasaniha ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Orang yang tidak berpuasa melekat kepada dia hukum membayar qada, menggantinya pada hari lain di luar Ramadan atau qada, tapi tidak membayar fidyah. Dan yang ketiga, wasalisuha ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Orang yang tidak berpuasa diwajibkan kepada dia untuk membayar fidyah, tapi tidak diwajibkan kepada dia untuk mengqada puasanya. Dan yang keempat, la fidyah wala qada. Tidak membayar fidyah dan tidak juga mengqada puasanya. Jadi ada 4 yang terkait dengan hukumnya. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Orang yang tidak berpuasa diwajibkan untuk mengqada dan membayar fidyah. Termasuk kepada golongan ini 2 tipe. Yang pertama, golongan orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain, seperti ibu hamil atau ibu menyusui. Dia tidak berpuasa karena khawatir dengan keselamatan bayinya. Maka bagi dia dalam mazhab Imam Syafi'i, dia wajib mengqada puasa yang tertinggal pada hari yang lain, dan wajib pula bagi dia untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua, yang kondisi orang ada tidak berpuasa pada bulan Ramadan, selepas Ramadan sampai Ramadan berikutnya dia tidak mengqada puasanya, maka bagi dia ini terhukum juga untuk mengqada dan qada puasa yang tertinggal dahulu, dan wajib pula bagi dia untuk membayar fidyah selepas Ramadan berikutnya. Nah, jadi 2 ini yang terkait dengan hukum ma yalzamu fihi qada wal fidyah. Orang yang diwajibkan membayar qada dan wajib pula membayar fidyah terhadap puasa yang mereka tinggalkan. Yang kedua, hadirin, yaitu ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Orang yang wajib mengqada puasanya tanpa dia membayar fidyah dan tidak diperintahkan kepada mereka membayar fidyah. Siapa saja golongan orang ini? Golongan ini banyak.
Contoh, wanita yang tidak berpuasa karena haid, wanita yang tidak berpuasa karena nifas, wiladah, wanita atau orang yang tidak berpuasa karena musafir, mengambil rosah musafirnya, ataupun juga orang yang sakit. Nah, bagi mereka ini, mereka diperintahkan untuk mengqadha puasanya, tapi bagi mereka tidak wajib membayar fidyah. Dan yang keempat, berkenaan dengan fidyah ini adalah ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, bagi mereka wajib membayar fidyah, tapi bagi mereka tidak wajib mengqadha. Siapa saja mereka? Orang yang termasuk golongan ini adalah orang yang tua renta yang tak sanggup lagi berpuasa, atau orang yang sakit yang menaun dan tidak ada harapan sembuh bagi dia dan tidak memiliki kekuatan fisik dengan keadaan sakit mereka. Bagi mereka diwajibkan untuk membayar fidyah, tapi bagi mereka tidak diwajibkan untuk yang mengqadhanya. Kemudian yang keempat, la qada'a wa la fidyah. Bagi yang keempat itu orang yang tidak wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan, dan tidak pula wajib membayar fidyah terhadap puasa yang mereka tinggalkan. Siapa saja mereka? Yaitu anak-anak yang belum balik, bagi mereka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Kemudian termasuk juga dalam golongan ini orang-orang yang gila. Nah, ini berkenan. Kemudian berapa standar membayar fidyah? Di dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu dibayar dengan satu mud. Ya, jadi satu mud itu, kalau takaran dalam keputusan Basnas itu sekitar 6 on atau 7 on daripada makanan pokok atau gandum, jadi standarnya kita dengan beras. Boleh berlebih? Boleh. Nah, kita anggap saja itu adalah sedekah daripada kita itu pembayarnya. Nah, kemudian kapan kita mengqadha puasa? Mengqadha puasa itu adalah pertama selepas Ramadan itu. Selepas Ramadan kita mengqadha puasa, kecuali pada hari yang dilarang seperti hari tasyrik. Pada hari tasyrik kita tidak boleh berpuasa. Nah, sampai kepada Ramadan yang akan datang semua. Nah, kalau selepas Ramadan, sampai Ramadan masih ada terhutang kita, kehutang qadhanya itu harus juga kita bayar selepas Ramadannya, tapi kita akan terkena dengan imbas membayar fidyah. Nah, ini yang harus kita ketahui, hadirin berbahagia, tentang hukum qadha. Nah, hari ini kita berada pada minggu terakhir pada bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Maka bagi kita yang memiliki terhutang puasa kita pada Ramadan yang lalu, baik karena haid, karena nifas, karena sakit, atau karena kita musafir, maka bayarlah, qadhalah puasa kita. Masih ada sekitar 7 hari lagi menjelang Ramadan yang akan datang. Demikianlah penjelasan kami, semoga bermanfaat bagi kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah dan kita mampu menunaikannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.